sambil Bapak mau lihat ada aplikasi baru. Kan kita kemarin kalau misalkan pakai koordinat gitu ya, kita pakai yang papan tulis itu loh. Ketika pas posisinya mau diluruskan koordinat itu terdiri dari berapa sumbu? Dua, ada dua Pak ya? Sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita coba pakai GeoGebra. Pada persamaan garis lurus tersebut ya. Ya. Terus ada lagi. Ya. Sama ya? Sama. Apa nih? Tangga. Tempat tidur. Mobil. Oke, terakhir. Nah, mobil apa? Pertanyaannya, apakah yang kita bahas ini mengenai hanya sebatas, maaf, yang pertama apa tadi? Ya, yang pertama apa ini? Italia. Pertamina Pisa. Apakah hanya membahas ini? Apakah hanya sebatas menara Pisa? Miring. Oke, miring. Oke, miring. Kemarin jadi itu berhubungan dengan apa kalau bersama garis lurus itu kemarin? Gradien itu posisi miring. Tapi sebelum kita ke situ, nanti kalian akan diminta untuk menentukan mana yang termasuk dengan persamaan garis lurus dan mana yang bukan. Nah, gitu. Terus, nah ini, lihat. Pesawat naik. Coba, Kak, bisa dibayangkan kalau misalkan pesawat naiknya begini. Ngerti nggak maksudnya? Jadi naiknya begini. Ketika pas naiknya itu, terus oh ini kan? Gini. Coba begini. Kayak oke. Ada yang namanya kata nomor ketika kita mau naik mobil. Dulu. Ada gaya tariknya dulu. Karena ingat kalau kita berbicara mengenai IPA, gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan. Karena kita akan coba ke materi selanjutnya. Nah, tadi jawaban pertanyaan Bapak seperti jalan layang. Mengacu ke persamaan garis lurus nggak? Mengacu atau tidak? Cung yang mengacu. Cung yang tidak. Cung yang bingung. Kalau masih bingung, oke, kita akan coba yaitu Bapak ada sedikit tadi itu yang tadi Bapak katakan sama kalian. Kita main asesmen diagnostik dulu. Nah, ini dia bisnis. Oke, terus kita open. Nah, satu orang wajib maju. Buat apa? Buat ngerjain. Ya. Oke. Nah, ya. Hapus. Oke. Ini apa? Kalau misalnya Bapak lintas ini mirip sama ini enggak? Ditaruh gitu. Lintasan kereta api atau enggak lintasan apa tadi? Pesawat terbang. Berarti sebenarnya bangunannya persamaan garis lurus kalau dalam keseharian dipergunakan dalam jalan tol dengan atau salah. Terus lebih tepatnya apa? Kan mobil. Ketika pas naik jalan tol atau naik puncak, ternyata opek-opekan. Mau dibeli nggak itu mobil? Enggak, tidak safety. Begitu loh. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba masukkan contoh tadi soal apa ya? 3,0. Nah, kita akan coba 3,0 masukkan ya. Oke. Tiga koma nol. Mana suhu X, mana suhu Y? X mana? Ini ya. Tuh, 3,0. Oke. Sekarang kamu minta tolong satu orang maju. Minta tolong kamu 2,4. Silakan. Tunjukkan nilai dari 2,4. Yuk. Tangannya dimasukkan. Itu aja kan, dari situ aja. 2,4, tarik aja yang birunya. Oke. 2,4. Yang birunya tarik. Iya. Yang birunya tarik dulu. Tahan, tarik. Tahan, tarik.
Berapa ini? 0,4. Hidupkan tingkat yang baik. Oke. Lanjut. Tolong kalau kita mau 0,4. Yuk. Iya, silakan. Ayo, tolong, ayo kamu, ayo. Bentar Pak. Ya, 2,4. Yang 6,9. Oke. Ya. Iya. Iya. Bagaimana kalau yang bagian tubuhnya? Iya. Terus. Nah, kan kalian mungkin kenapa sih nggak pulang mana? Bawa di depan ya. Ayo. Sampai ketika nanti di bawah. Sekarang Pak, tarik. Ya. Ini siapa nih bapaknya? Kadang-kadang jangan terlalu keras sakit. Tidak. Berapa tadi? Negatif 6,9. Oke, negatif 6,9. Belum. Nah, tuh, Bapak nanti tuh. Tuh. Nah, berapa sih ya? Negatif 6,9. Kata, oke. Oke, 6. Bilangnya udah pas, 6,0 itu. Oke, terus. Nah, oke, berikut tangan kelasan. Satu lagi kalau berangkat, sekarang yang perempuan yang mau berani. Yang berani ini ganti perempuannya. Izin. Nah, tolong ini naik. Tolong diperbesar naik. Kaca yang ininya. Nah, siap. Terus. Nah, gitu. Oke. Nah, 7,9. Berarti jadi biar kelihatan ini kan ya. Nah, dikit-dikit siap. Terus. Oke. Alhamdulillah, tepuk tangan. Oke. Bisa. Oke ya, bisa. Terima kasih. Insyaallah. Bisa mau namanya? Apa ya? Bisa mau namanya? Siapa? Bisa. Oh, Isa. Ya. Oke, satu lagi nih. Oke, nanti kita lanjut ke materi ini ya. Bang. Ini nah. Nah, oke. Oke. Ya, 2,4. Itu tuh birunya dulu 2,4. Berarti duanya sumbu X atau sumbu Y? Oke, 4-nya Y. Coba ya. Lincah banget ya ini langsung berut. Kalau tangan perbaikan. Tapi jujur dia tadi ya langsung bisa. Gini bang. Gini. Cepat banget dia tadi sampai. Nah gitu kan. Oke nah, tadi ini sekilas menurut dia karena ada gaya apanya di situ. Gaya gravitasinya yang apa menarik ke arah bawah gitu kan ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Materi matematika kelas 8 bab 4 tentang persamaan garis lurus KD-nya di sini 3.3. Ini masih yang sama Bu, mohon maaf ya. Nah, ringkasan materinya yaitu di sini mengenal persamaan garis lurus. Ya, di sini pengertian persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Apa yang kalian tahu tentang koordinat kartesius? Biasanya ada berhubungan sama apa? Yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian lihat, misalnya waktu SD. Tolong gambarkan koordinat kartesius. Biasanya kalian gambarkan dalam dipergunakan mungkin untuk pembelajarannya di matematika, tapi di semua pembelajaran ada. Gitu loh, nah. Oke, lanjut ya. Nah, bentuk umumnya yaitu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, AX di sini adalah nilai dari X, nilai dari sumbu X yang tadi bisa 2,3
berarti X-nya nilainya berapa? 2, Y-nya 3. Dan di mana C ini adalah konstanta atau konstanta, ya, gitu. Ini adalah bentuk dari persamaannya, ya. Misalkan ada sebuah contoh begini, 3X positif 2Y positif 6 sama dengan 0, di mana A-nya itu, AF nih, ya, A-nya itu berapa? 3, oke? B-nya berapa? 2, dan C-nya itu konstantanya berapa? 0. 0 jadi 6 lagi. Waduh, maaf ya. 6 ya, di sininya 0. Jadinya di sini termasuk dalam apa? Bentuk implisit. Langsung ya, bentuk umumnya gitu kan ya. Aduh, berat ya. Nah, lanjut. Yang contoh yang kedua, yang B. 5X negatif 2Y negatif 10 sama dengan 0. A-nya berapa? 5. B-nya 2 atau negatif 2? Oke, negatif 2. Oke, C-nya berapa? Negatif 10. Nah, ada bentuk implisit, ada bentuk eksplisit. Ya. Nah, bentuk eksplisitnya yaitu Y sama dengan MX positif C, di mana X dan Y adalah variabel dan M itu adalah gradien. Gradien itu apa sih kemarin? Apa ya gradien dari kemarin? Apa gradien ya? Hah? Topi miring. Kemiringan, oke, ada yang kemiringan atau sisi miringnya ya. Ketika misalkan ditarik garis itu kan ya, ketika ada dua garis saling berhubungan, bisa posisinya bisa miring ke atas dari bawah ke atas, bisa Y sama dengan Y sama dengan 5X positif 2. Keterangannya adalah M-nya berapa, Pak? Oh, 5. Nih kan ini MX. Ini 5. Terus C-nya berapa? 2. Nah, bentuknya seperti itu ya. Jadi nanti Pak melihatnya di mana spanya? Nanti dilihat aja posisinya. Masuk ke dalam bentuk pertama, bentuk eksplisit atau implisit. Lanjut ya. Sini. Nah, misalkan di sini ada sebuah contoh. Nah, contoh. Persamaan garis lurus berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 dapat diubah menjadi Y sama dengan MX plus C dan sebaliknya. Perhatikan contoh berikut. Contoh ya. Misal ini nih, barisnya gini. 6X positif 2Y negatif 12 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya dipindah luas bangunannya. Negatif pindah luas jadi positif, jadi negatif kali jadi. Oke. Nah, ini yang hilang angka berapa? Angka 0 ya. 0-nya hilang. Yang ini mula-mula sifatnya apa? Negatif, pindah luas jadi positif. Jadi 6X positif 2Y sama dengan 12. Terus 2Y sama dengan negatif 6. Pak, negatif 6 dan kok dari negatif 6? Aku nanya. Negatif 6 dari mana? Pindah luas. Yang mula-mula sifatnya apa? Pindah luas jadi pertanyaannya, apakah negatif 6X bisa dijumlahkan dengan 12? Bisa orang? Bapak nanya, negatif 6X bisa nggak dijumlahkan dengan positif 12? Kenapa tidak? Nah, kan gitu. Kenapa tidak bisa? Apa sih? Variabel. Good. Bagus, Ica, Jessica. Siapa tadi yang jawab ya? Hah? Glory. Ya benar, Bu. Nah, di sini jadi kesimpulannya si Y-nya itu harus bersifat apa? Harus memiliki nilainya 1. Ya. Ya. Kira-kira diapain tuh? Biar ini jadi 1, Y-nya harus diapakan? Dikali, ditambah, diambil, apa dibagi? Dibagi. Berarti semuanya disederhanakan atau semuanya dibagi menjadi 2.
Orang lagi gula. Ini sama bisa itu kan tulisannya bisa dikali juga Jain. Terus, yang mana ya?